Maka seorang ulama muda bunuh tengah gedang di atas mimbar le tarik sebuah ayat hana mumpu pegah kata hu gantung perle te am sapar ilmu rada ilmu. Artinya kan hana perle buat panjang buat tetap. Tema kepu panjang tak buat bila akai atau adab hana. Mana mufum. Artinya ada pih tabut pana, ada ilmu tahdid yang penting adab begod. Baik sampai trip kata buat, le kitab yang kata pelajari tapi akai terkelam ubahnya menung maksud. Sebab umum jih kita nyuruhnya semakin dewasa, semakin raya dabut, semakin panjang tabut, tapi bila akai hana tak ubah nyurugo tabut mana maksud begah. Mankan le orang yang dagalan. Semakin danyo raya semakin gada ada. Semakin trip tabut semakin ulok. Pakon pahana butoi tabut boleh jadi. Hana butir urung semua buat nyo jauh kemungkinan. Karena bak draw tidak nyo Bandung. Kan bak gure. Mia gure kagak ke betril me. Bak gure kagak ke perno. Cuman getanya urung buat sagai. Sehingga waktu takalan uronyo na di antara urung buat ngan gure gaji seut sambut. Kan sekedar suut sambut iaitu le tingkat ulo-ulo, bahkan kata menggeleng-geleng anak mata. Menyetruh bak tingkatnya tak kerja lidahnya menggure tak lawan. Nyo sang ada bak malaikat nebut hamalin. Malaikat je ke gure tu. Tapi danyo ke gure tu hana tak hargai. Monye tingkat gure hana tak hargai. Bekna tu bayang nyo long sangat long hargai dua ibu bapa. Long sangat long hargai dengan sesama nyo hana. Sebab baru danyo mutuah tu, baru danyo taturi urang si teh ayah yang membanting tulang untuk dia minta rezeki ke perayuk danyo. Baru taturi teh mak tu yang sudah menyusui dan menyusahkan diri untuk membesarkan gedanya dikala kita sudah mulai mengenal guru. Wate kata turi gure baru taturi mak dengan ayah. Tapi bila gedanya hana taturi gure, artinya ngan gure tak suut sambut, maka hana jauh kemungkinan bahawa di rumah gedanya dengan ayah dan mak juga suut sambut. Nyo fenomena yang terjadi ba uronyo. Maka kepada ahli urung si atau wali murid hai tungku pakal menan anak lon. Ngangan lon disuruh sambut pahana ne puruno wa ibale, pahana ne puruno wa hidayah. Maka yang kepada iaitu urung si yang gejak konsul kena bak doktor, hai doktor apa salah nabi ubat kah ne lon sehingga tambah ilham. Kuat jo buat hai tungku ngat mutua hai. Kuat jo buat tungku ngagakai. Man tetro kena pubat nabi sehingga ngalun itu sambut. Maka kadang-kadang wa tetro urang sidro nang ya konsul bak kamu doktor payah menjawab anu dro si phone kon kata dia. Man tro kena mu pubat le kamu doktor laki apa man menyanyan katro tingkat sedia doktor laki apa maka wajarlah ngai lemo berilham baju tu. Mampu dungkuhan pulih kaluh tabi ubat yang golong dapat hum golong da burandi makna adab kaluh da purno. Tapi adabnya itu ti malam tagai. Malamnya dan nasihat tabi ubat bahawa begat akai bermetuah berjero tam doa hana depu-depu doa ubat hana depu-depu ubat kata bi ti malam tagai itu tinggal lagi third long.
mampu dungku ubat hana mempankan penyakit keberat. Mampu dungku kurang dosis, ke dosis ubat sang menyanyian tingkat urun kajocok dengan nasihat. Man kadang dungku ila ke dosis yang raya, minta tajuk dosis raya takut haji iwa-iwa. Banta tarik umpama nang gerendung menuju ke sepo ba orang pah gegah haji wali. Yang ka dosis raya. Man ke banjit uronyo bekli dah pakai dosis raya. Dosis-dosis yang sederhana, yang rendah-rendahnya mentang bejak ke ubat na cara na. Temang kiban trik payah tauru sebab patah kan mengilah. Artinya buat dah. Kamu selaku urang semua berat. Selaku mursyid kalheuh le kamu iaitu mendidik drawana selaku urang berat. Namu purno ilmu cara tuang ia sembahyang. Mulai bak buat sunat sampai terus bak buat wajib. Namu purno ilmu akhlak. Kiban cara berbakti kepada guru, kepada ibu bapa. Man pakan jin hai tim gat tungku mungkin kan hai tim gat golom gat. Man pajan cik gat tungku kadang kan uronyo. Man pajan cik teng kawin. Kadang tejek je kene. Jadi mi tengah dabuk kadang orangnya golai peti ubat yang trip dan reaksi ubat tekajet draw de kene tengah baru nak ada. Mangken trip dah ada preh reaksi ubatnya. Mangkejek menan dengku trip dah reaksi pe hanagat le ubat god. Teman awak aje ubat hanai peti haduran. Ubat ije mani pantang hana. Maka oleh sebabnya pesan le Imam Ghazali yang terpenting bagdanya urangnya adalah adab. Pakan le Imam Ghazali terus buat tingkatnya pesan karena rame tat urang buat yang cilaka, rame tat urang buat yang binasa dudo tok gara-gara hana adab. Tingan lun dalam sebuah cerita salah seorang murid yang sangat senior ithe jernih har ulia dan ithe jarum dathat dua lun nan gure ganyan yang jelas guru ganyan salah seorang habib. Tingkat kejeniusan seorang murid tersebut jangankan ge baca kitab tapi ge hafal kitab. Kan li sekedar ge baca kagak hafal. Yang beliau hafalkan matan takrib Safinatun Najah. Tapi kitab karya Imam Ibnu Hajar itu Tuhfatul Muhtaj. Kitab tuhfah media gengkut. Kitab tuhfah kan lelam kitab. Tapi kalam ule agaknya dengan lam dada. Yang ukuran kehebatan cara goknya. Tapi karena goknya hansip adab dengan gure, maka di hari-hari dalam menjalankan hidup tengah gedua hidayah, tengah gebuk beridayah, legoknya gadah adab dengan gure karena merasa draw ge kacareng tat maka gure hana gebuh yung. Nyo yang bahaya. Onna tingkat hana gebuh yung gure kenli biasa tapi keluar biasa. Kegure agu me bahasa danyo Aceh kan tengku le goi nama asli langsung dipanggil. Mesra nan tengku ge Muhammad. Hoka si Muhammad menan katanya. Supo murid dari kata lun murid si Muhammad kan medengku beun. Si Muhammad langsung sebut nama. Pada dasarnya tanya tersebut nama gurenyo hana ada ulo-ulo. Mangke banjit long buat bak tengku. Ita yang legap tengku teh baru tersebut nama. Yang kan sebut untuk ulo. Ngan ituri sebab kaitan yang tetap tanya tengku. Nyo ledanya gadah adab karena iaitu nyan tiga buat ngandanyo atau siapa saboh sikula ngandanyo man. Karena cara nganyan baju kawai malim nganyan soanan ge umpama
Tipulan. Itu contoh Tunku Suryanda. Ide dah je hei. Yang gurai. Mentang deh hei. Padahal tetagalan nyan gurai karaya iji karena sabo kampung ingang gurainya nalenya sabo tegula roji. Tho tong buat kak bane ide dah tong buat ne. Nyo ku nyepat contoh gadah adab ni. Ke gurai nama langsung terpanggil itu salah sabo cilaka. Maka salah seorang murid bunuh bak geheun nan gurai ge si Abdullah. Han mepurakeun pih guru. Si Abdullah langsung sebut lenan pun ganyan hana adab sabo. Karena ganyan yaitu seorang ulama muda yang cukup luar biasa ilmunya. Maka bak satu kesempatan di sebuah daerah diadakan sebuah pengajian umum dalam cerita tersebut. Pengajian umum lagi contoh katanya ketemu umpama le Ustaz Somad, nah acara yang lagi acara terbuka untuk umum. Maka wadai pasang spanduknya bahasa adanya, wadai diumumkan di radio dan di berbagai macam media. Wadai dengar le orang-orang yang penggemar terhadap ilmu agama. Ban ditepu tungkunya yang jahat semua buat ithe le dunia ganyan orang cara. Maka berbondong-bondong bak malamnya untuk menghadiri majlis tersebut. Pakat karena orang hayat tak sungguhnya. Maka antusias bina masyarakat yang penggemar ilmu agama, yang galak-galak kebut, jangankan dari bawah sampai yang tua pun, kan mana miat terus bak orang tua hawa yang dengar but. Pakat karena seorang ulama muda yang jahat. Sebab ganyan hafal mandum kitab Syafi'iyah. Bahkan kitab tuhfah. Ite. Maka tungku yang muda bunuh yang luar biasa ilmu ganyan. Dikala ganyan getebit untuk menghadiri majlis tersebut, hana gepamit atau hana gelake izin bak gure ge. Hana gepurakeun bak gure, ya Syekh wahai gure lun, malamnya lum lake izin bak drone bahwa lum kena hadiri pengajian diikna izin. Hana gepurakeun be menan. Hana mengepura lagi izin be. Bahkan hang gekeun de krek nu bi izin kelum punya semua buat. Gebi si tapi hana gebuyung boleh. Maka bodoh ganyan dengan tidak sepengetahuan guru berangkat untuk menuju kepada tempat pengajian. Sesampai di tempat pengajian diarak gonyan ipu lam tandu ditakbir hana dupu-duputan begitu meriah bak disambut dengan kedatangan seorang ulama muda. Tapi legonyan hana adab tungku muda bunonyan dengan guru hana gebit he bak gure watai gebit gejak. Maka dikala gure agaknya geik dalam deras atau dalam balai but bak surah danya. Hingga gegalan tungku muda bunuh hana dalam kawan. Gedanya tungku pulan hokah. Maka ubina ngon ganyan jenguk kena jenguk gede saling menoleh. Ponyo gede pojeh kena hana depu jawab sebab hana info. Bak gure hana lake izin bak ngon hana pegah ho je. Maka nasiro dalam kawan beutnyan itu pun bahawa tungku pulan kagejak semua beut na pengajian umum malamnya di daerah pulan. Maka gure goknyan begitu tercengang man pakan hanai lake idin balun ko ijak menan hati kecil gure ganyan berkata. Maka seorang ulama bunuh yang begitu gagah, yang begitu hebat di mata manusia. Tapi dengan sebab ganyan iaitu hana gebuh bium gure bak malamnya. Maka dikala goknyan iaitu geik di atas mimbar untuk memulai acara pengajian. Baru Assalamualaikum mukaddimah gedari sabuh ayat urang yang diharapnya dari ayatnya akan terbit hukum berbagai macam hukum. Karena ulama yang cukup hebatnya. Tapi ternyata Allah nepelemah kekuasaan Allah, nepelemah tentang kekeramahan seorang guru. Karena keramat gurenya kan lagi adanya bayang bahawa keramat gurenya beik gepok anu batai dengan anu jarawa.
Baik mubayang baru gekun keraman gure geyudeng ialang kerung ideng. Maka betu bayang badannya baru gekun keraman gure geyu sujud bak gerendung baru sujud. Itu belum tentu keraman. Karena keraman ilmi dengan keraman amaliyahnya beda-beda gebila Allah. Maka gure katanya yang sumubut walau hana keraman geh bak geyudeng ia kerung. Tapi keraman gure katanya mebiung muserih ati geh tepeh ngan katanya nyo binasa ujung bagi seorang murid. Nyo makna keramat. Jadi bayang tanya waru kun keramat nyo keramat tunggu pulanyan kuthe kiban kuthe lemu tengah itu je udah mamasad. Keramat tungkunya luar biasa. Auna keramat ujian tengah hidup gebalik palir betul lah kata. Hayat hak keramat kayan tengah hidup ujian gebalik palir ujian besar dia betul. Hanya ada hidroli. Nyangkan tentang keramat kadang sitih. Tapi keramat seorang guru hana pernah geplemah li Allah Ta'ala nyata. Tapi baru gebuduh li Allah Ta'ala keramatnya dikala gedanyo kaum laifun salah dengan gure. Maka karena hati kecil gure buno wuh guh uma ija hami pura pegah ba'lun. Ada milaki din lumbi si hairin alih pihijak bak bugar ya sumbun. Pakon hani pegah hilapih nyan kun dan benak hati gure. Maka seorang ulama muda buno tengah gedang di atas mimbar le dari sabuh ayat hana mumpu pegah kata hu gantung. Kosong ilmiah di mana wadaganya tengah di dayah cukup lancar pikiran, cukup cair pikiran gaknya sehingga dumpu masalah gejawab, sehingga ubina kitab ka habis gehafal, bandung kitab tafsir dan syarah. Tapi sabuh ayat baru gebaca golong maabih ayat genek terjemahkan genek surah me bahasa danyo hana mumpu pegah li kata hu itu biru biberiah. Akhirnya gedua siat. Lam gedua siatnya li muridnya gebayang ya Allah pakan kosong ilmu lun malamnya. Yang berokon cukup haya lum pegah wate surah hidayah. Tapi malamnya musikre hana lupa pegah li di hadapan umat manusia. Orang lain kata hu bandung pakan dungku jutaan umat yang hadiri bukan lagi ribuan. Maka gebodoh lam ulama muda bunuh gedang lam. Lam gedang lam hana mampu pegah. Kasengka nafa aku kata ha baba hana mampu pegah. Putra aku pegah, pa aku Melayu pun putra yang ha perli aku pegah. Hana mampu pegah li. Sampai berlalu jam kasih tengah jam lebih hana mampu pegah leh dari sabuh ayat. Akhirnya tutup pengajian bubar. Hana mekon tungku hana depa pegah li. Dok BU sebagai persoalan. Wate gebedah tungku bunuh kena jak sombut dua gelaki hidin bak gure aku. Makanya sebab dari cerita tersebut tajuk hikmah lidahnya. Guru memang boleh jadi mudah. Gure boleh jadi golong keraman ke. Tapi berhati-hati. Mi tepeh hati gure bumalin nut hat tetap celaka.